Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian Senin tanggal 12 Oktober 2020. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 1 dan ayat 4. Hatani Jehovah. Hatani Jehovah Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat, dan Tuhan mengajak kami untuk selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lewat renungan harian ini, kami mau disapa oleh firman Tuhan, agar firman-Mu yang selalu menuntun kami ke jalan yang benar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats bacaan untuk kita diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 30 hingga ayat 35. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu,
akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nats renungan harian kita diambil dari kitab Keluaran 24 ayat 4. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Di bahasa Batak didok, jadi di surat ton si Musa masude hatani Jahoba jara di pasogot manogot nai di paulima sadalanggatan di bonani dolohi dot 12 tiang parningotan marguru sian na 12 margani Israel. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang beriman adalah hidup untuk Tuhan. Sebagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kehidupan Musa adalah hidup untuk Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Musa menerima petunjuk dari Tuhan dan menyampaikannya kepada bangsa Israel untuk didengar, dituruti dan dilakukan. Ketika Musa naik ke gunung Tuhan, menghadap Tuhan dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Kenapa harus dituliskan? Agar firman Tuhan jangan sampai ada yang hilang karena daya ingat manusia yang sangat terbatas. Dan karena keterbatasan, bisa saja ketika disampaikan dari orang yang satu kepada orang yang lain, bisa ada yang tambah, bisa ada yang kurang, sehingga arti dan makna bisa berubah. Jadi firman Tuhan yang dituliskan itu sangatlah penting menjadi bukti dan kebenaran akan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal bahwa firman Tuhan yang telah dituliskan di dalam suatu kitab, yaitu Alkitab, dan telah dituliskan ke dalam berbagai bahasa di dunia untuk memudahkan setiap bangsa untuk memahami akan firman Tuhan, sehingga bisa dimaknai, dimengerti, dan juga dilakukan di dalam kehidupannya. Musa menuliskan firman Tuhan menjadi tulisan yang sangat akurat dan terpercaya. Musa juga mendirikan mezbah pagi-pagi benar. Artinya untuk mendirikan mezbah, altar atau bait suci untuk tempat pemujaan kepada Tuhan haruslah dilakukan pagi-pagi. Artinya tidak menunda-nunda waktu, tidak mengulur-ulur waktu untuk mendirikannya. Mezbah bagi Tuhan haruslah yang terutama. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita harus lebih dahulu menghadap Tuhan lewat mezbahnya, atau sedikitnya lewat renungan atau lewat bacaan firman secara pribadi.
Musa mendirikan 12 tugu sebagai simbol ke-12 suku Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak makna yang bisa kita ambil dan dapat diterapkan di dalam kehidupan. Menuliskan firman atau menuliskan hal-hal yang baik yang mengedukasi untuk dapat dibaca dari generasi ke generasi berikutnya, dan di dalam kehidupannya bisa diambil makna yang sangat berarti di dalamnya. Pagi-pagi mendirikan mezbah Tuhan, setidaknya kita mengucap syukur, melipat tangan, sujud dan berdoa atas penyertaan Tuhan yang telah menjaga kehidupan kita sepanjang malam, dan kita menyerahkan segala aktivitas kita agar Tuhan yang memberkati. 12 tugu menjadi simbol 12 suku Israel. Kita mendirikan tugu sesuai jumlah anak-anak kita atau orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita, agar semuanya terberkati. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan dari buku Ende nomor 248 ayat 1, 2 dan ayat 4. Saliliko di Tanoon. Martang yang mahita maulia tema Tuhan naung mama suma sungulunami saat rodi bagasan tikion pasu-pasu mahatami asa totok kami memuji pasangap pokok satotong mahami marparangi dadinggan nahobartu lomoni roham dina mangula-ulaun nami manipat ari sadarion mardongat toko mahami asa marbubu hami jala pasu-pasu mega belas roha di hami pakyon nami melaho memuji pasangapon gowarmi di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami tangihon ma tangiyang nami. Amin. Asini rohani itu hatta Yesus Kristus dot tolong ni rohani dewata ama dot persaoran itu di perbadia ma nama dongani hita saluhutna. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.